Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26 dengan tema jerih payah yang tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada gunanya jika kita jika kita Kristen mengatakan kita memiliki iman, namun tidak ada buktinya sama sekali yang terlihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Iman yang demikian sudah tentu tidak akan menyelamatkan kehidupan kita dari hukuman maut. Sejatinya jika kita memiliki iman, maka kehidupan kita akan berbeda dengan orang dunia, dan kehidupan kita hari lepas hari akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Renungan kita hari ini bertema jerih payah yang tidak sia-sia. Jerih payah apa yang dimaksudkan di sini? Yang pertama, mempertahankan iman. Mempertahankan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula. Menarik sekali untuk kita renungkan. Sebuah kata yang saya yakin ini terjadi dalam perjalanan iman kita, di mana kita sering jatuh bangun untuk tetap mempertahankan iman kita yang mula-mula, di mana kita sangat senang dan sangat rajin untuk bersekutu dan memberitakan kasih Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun seiring berjalannya waktu kita juga bisa jatuh bangun oleh terpaan permasalahan hidup, lingkungan, keluarga, bahkan masalah pekerjaan pun menjadi penghalang untuk kita tetap mempertahankan iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melaluinya, asalkan kita tetap berada dalam agendanya Tuhan. Kita tidak menjauh bahkan lari dari Dia. Semua Allah perhitungkan, termaksud bagaimana kita bertahan dalam mempertahankan iman kita kepada Dia. Yang kedua, perjuangan melawan keinginan dunia. Dalam hidup ini tidak ada satupun manusia yang terlepas dari yang namanya permasalahan hidup, dan salah satunya adalah keinginan duniawi. Keinginan duniawi sanggup memuaskan kedagingan kita, namun sebenarnya menjauhkan kita dari kasih Allah. Kata melawan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah berperang, bertinju, dan bergulat. Dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang pilihan Allah sebenarnya sedang berperang dalam melawan keinginan kita atau hal duniawinya kita yang dapat menjauhkan kita dari kasih-Nya Allah. Hal ini perlu kita waspadai, dan hanya ada satu cara untuk dapat mengalahkannya, itu hanya dengan menyerahkan hidup secara totalitas kepada kekuasaan-Nya Allah yang sanggup mengendalikan serta menuntun kita kepada kebenaran-Nya yang kekal. Yang ketiga, usaha untuk hidup dalam roh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata usaha memiliki arti mengarahkan tenaga, pikiran, badan untuk mencapai suatu maksud. Dapat disimpulkan bahwa untuk hidup dalam roh perlu yang namanya usaha, bukan hanya tenaga. Kita harus juga mengusahakan pikiran serta badan kita pun harus kita usahakan untuk hidup dalam roh. Hal yang tidak mudah, di mana Allah ingin kita benar-benar totalitas hidup di dalam Dia. Kesimpulan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan tidaklah mudah. Namun sekecil apapun yang kita kerjakan dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya Allah, maka Allah akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan ketika kita hidup dalam roh dan kebenaran, maka Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di kerajaan-Nya di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi.